Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai kasus PT Industri Telekomunikasi Indonesia Persero. Menurut Anda, apakah pantas terjadi kasus di perusahaan boom seperti PT Inti ini? Uraikan alasannya. Menurut pendapat saya tidak pantas karena tidak adil dengan karyawan yang sebagian sudah digaji oleh perusahaan, sedangkan sebagian karyawan lainnya belum menerima gaji apapun. Setidaknya perusahaan lebih mempercepat lagi mencari solusi agar bisa memberi hak setiap karyawannya. Dalam hal ini, perusahaan lebih teliti lagi dalam mengelola atau menjaga nama baik antar perusahaan lainnya agar karyawan juga bisa memahami keadaan-keadaan yang terjadi oleh perusahaan ke depannya. Saya akan menjawab soal pertanyaan nomor 2. Dari kasus di atas, setidaknya ada 4 faktor yang mempengaruhi pemberian kompensasi. Sebutkan dan uraikan alasan Anda. Yang pertama itu ada faktor dana organisasi, di mana faktor ini merupakan kemampuan perusahaan untuk memberikan kompensasi itu tergantung dari dana perusahaan tersebut. Yang kedua itu ada faktor serikat kerja, di mana faktor ini berpengaruh untuk memperjuangkan upah berdasarkan kondisi profesionalitas para pekerja sebagai anggota. Yang ketiga itu ada faktor kesediaan untuk membayar. Faktor ini berpengaruh terhadap kebijakan dalam pemberian kompensasi kepada karyawan. Yang keempat itu ada faktor peraturan pemerintah. Faktor ini berhubungan dengan usaha pemerintah yang berhubungan dengan faktor biaya hidup. Kenapa saya memilih 4 faktor tersebut? Karena faktor-faktor tersebut sangat tergantung pada kemampuan perusahaan dalam membayar upah ataupun kompensasi, yaitu ditentukan oleh keuntungan sebagai satu-satunya sumber untuk pengupahan atau penggajian karyawan. Terima kasih. Nomor 3, pertanyaannya yaitu, menurut Anda, apa tindakan yang pantas diberikan kepada PT Inti yang sudah 7 bulan tidak memberikan gaji kepada karyawannya? Jawabannya yaitu, menurut pendapat saya, apabila PT Inti tidak memberikan gaji kepada karyawannya, maka dapat diberi tindakan sanksi berupa denda, karena PT Inti mempunyai kewajiban dalam memberikan upah atau gaji kepada karyawannya, yang mana telah diatur dalam pasal 93 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, mengatakan pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan membayar upah dikenakan denda sesuai dengan presentasi tertentu dari upah pekerja atau buruh. Saya Windasari akan menjawab pertanyaan nomor 4 dengan pertanyaan, jika Anda adalah staf dari BUMN, apa saran yang Anda ajukan kepada Menteri agar kasus seperti ini tidak boleh terjadi lagi, apalagi pada perusahaan BUMN, masyarakat sudah tahu tentang profitabelnya. Jawaban saya yaitu pertama, meminta bantuan dari BUMN lain yaitu PT Telkom Persero Tbk agar bisa menambah proyek kerjasama dengan PT Inti. PT Inti mempunyai proyek di Telkom dan diminta untuk merilis lebih dahulu supaya terbantu secara finansial. Solusi ini diharapkan bisa memberikan dana masuk kepada PT Inti. Apalagi sebelumnya mereka sudah menjalin kerjasama dalam bidang rantai pasok pengadaan infrastruktur telekomunikasi. Yang kedua, kementerian meminta bank BUMN untuk menyimpan dana pada PT Inti secara untuk mencairkan dana. Bagaimana pandangan Anda tentang gaji karyawan BUMN yang jauh besarnya dibanding dengan gaji perusahaan non-BUMN, apalagi bila dibandingkan dengan gaji para guru? Menurut saya, mengapa gaji karyawan BUMN lebih besar daripada gaji perusahaan non-BUMN? Karena karyawan BUMN tekanan kerjanya lebih banyak dan lebih besar seperti memenuhi kepuasan customer di sektor layanan yang bersifat profit seperti PT Telekomunikasi Indonesia. Karyawan BUMN digaji dari keuntungan produk layanan berupa barang atau jasa yang disediakan dan bekerja di badan usaha yang modalnya dimiliki oleh negara ini akan membuat seseorang mendapat beragam benefit.
Sedangkan karyawan non-BUMN tidak karena karyawan non-BUMN dihitung dari target kinerjanya, sama halnya seperti guru. Kesimpulan dari kasus PT Industri Telekomunikasi Indonesia dari uraian kasus di atas. Kita bisa ambil kesimpulan bahwa dengan adanya masalah seperti itu, yaitu problematika mengenai deadline dari segi masalah finansial pada perusahaan, PT Inti harus bisa dijadikan pembelajaran bagi kita semua untuk dijadikan patokan untuk maintaining dan untuk mempertahankan kinerja perusahaan tersebut.